Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu dhu'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Sahabat KIA TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat dan bulan yang penuh ampunan, yakni bulan suci Ramadan di tahun ini. Bulan di mana seluruh amal-amal kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sedikit rahasia kepada sahabat sekalian, bahwa ada suatu amalan rahasia. Apakah amalan rahasia itu? Amalan rahasia itu memiliki kemuliaan, keberkahan, dan kemanfaatan yang amat luar biasa bagi kehidupan kita. Amalan ini sangat sederhana. Amalan ini kita sebut dengan sedekah subuh. Kenapa? Kenapa kita memilihnya sedekah subuh? Kenapa tidak sedekah di waktu duha, tidak sedekah di waktu isya, atau di waktu-waktu yang lain? Padahal masih ada banyak waktu dan tempat dimanapun kita bisa bersedekah. Ini bukan soal perkataan saya sendiri atau ulama yang lain. Ini adalah perkataan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam qala ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulul akhar Allahumma a'ti munfiqan talafa. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa di waktu subuh akan ada dua malaikat yang mendoakan seluruh manusia. Manusia seperti apa yang akan mendapat doa dari malaikat ini? Malaikat yang pertama akan berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah keberkahan dan berikanlah ganti yang berlipat ganda untuk orang-orang yang berinfak. Oleh sebab itu, mari kita coba amalkan dari sekarang. Kita coba amalkan sedekah di waktu subuh, karena di situ akan ada malaikat yang pertama yang berdoa untuk kelipat gandaan dan keberkahan dari harta yang akan kita infakkan. Malaikat yang kedua akan berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Awas sahabat KIA sekalian. Awas, kita harus berhati-hati. Malaikat yang pertama memang berdoa bahwa akan Allah semoga memberikan keberkahan dan kelipat gandaan atas apa yang kita infakkan. Tapi malaikat yang kedua berdoa, ya Allah, berikanlah kehancuran bagi orang-orang yang pelit. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana sahabat KIA sekalian? Bagaimana cara kita mengamalkan untuk kita meluangkan sedekah subuh? Apakah kita harus mencari seorang anak yatim di waktu gelap gulita? Apakah kita harus mencari fakir miskin di waktu subuh-subuh hari? Tentunya itu akan menyulitkan bagi kita. Bagaimana cara mudahnya untuk kita bisa sedekah subuh? Caranya mungkin kita bisa membuat sebuah kotak. Kita bisa membuat mungkin seperti kaleng atau sejenisnya yang bisa kita gunakan untuk menyimpan sedekah subuh kita. Jadi kita sesuaikan. Satu sedekah, kita sertai juga dengan satu doa. Kita yakin bahwa Allah akan mengabulkan hajat-hajat kita. Kita sertai satu amal dengan satu doa.
Misalnya bagi para pelajar yang sedang menuntut ilmu, satu sedekah kita sambil berdoa, ya Allah, mudahkanlah aku dalam menuntut ilmu. Bagi yang sedang mencari rezeki, ya Allah, mudahkanlah dan berikanlah keberkahan untuk rezeki yang akan aku cari ini. Jangan sampai yang kita sedekahkan cuma 1 koin, bunyinya aja teng. Kemudian kita berdoanya dari malam sampai matahari tergelincir. Kalau bisa kita sesuaikan 1 sedekah dengan 1 doa. Ada sebuah cerita sahabat Kia TV. Saya akan menyampaikan sebuah cerita. Alkisah, ada seorang ulama pendakwah yang sangat termasyhur di kota dan di negaranya. Nah, suatu ketika sang ulama ini bermimpi. Di dalam mimpinya tersebut, beliau memimpikan ada sebuah nomor telepon dan nama seseorang. Kita sebut saja seorang ini adalah si Fulan. Kemudian ada suara yang memanggil beliau dan mengatakan, temuilah ia dan ajaklah ia berumrah. Pada malam pertama ia bermimpi, sang pendakwah ini merasa biasa-biasa saja. Kemudian di hari kedua, beliau tidur lagi, kemudian bermimpi hal yang sama. Temuilah ia dan ajaklah ia berumrah. Sang ulama ini sudah mulai merasa ragu. Kemudian di malam ketiga terjadi lagi, nomor teleponnya sangat jelas. Namanya si Fulan ini pun sangat jelas dipandang. Kemudian suaranya terdengar semakin jelas. Temuilah ia, semakin tegas, ajaklah ia berumrah. Kemudian sang ulama ketika bangun di pagi hari, akhirnya beliau meyakinkan diri untuk menemui dan menelepon si Fulan ini. Sambil ia menekan nomor telepon si Fulan tersebut, di dalam hatinya ia berkata, mungkin si Fulan ini merupakan hamba yang sangat soleh, hamba yang memiliki banyak keistimewaan, namun ia memiliki kekurangan dari segi ekonomi. Mungkin ia seorang fakir miskin yang tidak mampu untuk berumrah, sehingga Allah mengutus mimpinya untuk menemui si Fulan ini. Singkat cerita, setelah ditelepon dan memang benar namanya si Fulan dan nomornya yang sekian-sekian, beliau pun mendatangi rumahnya. Kemudian betapa terkejutnya sang ulama ini bahwa ternyata si Fulan yang ia sangka sangat soleh. Biasanya orang yang soleh itu seperti berkopiah, mungkin jenggotnya lebat atau berjubah putih. Namun si Fulan ini sangatlah awam seperti orang biasa. Kemudian ia pun menuturkan hajatnya mendatangi beliau. Kemudian sang ulama berkata, wahai Bapak Fulan, saya datang ke sini karena perantara mimpi saya. Saya bermimpi mendapatkan nomor telepon dan nama Bapak. Kemudian saya diberi amanah dari mimpi tersebut untuk mengajak Anda berumrah. Lalu apa jawaban dari si Fulan ini? Beliau tidak langsung menjawab. Beliau malah justru menjawab sebentar. Kemudian si Fulan ini masuk ke dalam rumah. Setelah beberapa saat ia kembali lagi. Baiklah, Anda boleh mengajak saya berumrah, tapi dengan syarat. Apa itu syaratnya? Kita harus berumrah pada hari ini dan pulang pada hari ini juga. Tentu sang ulama sangat kaget. Biasanya orang sangat mendamba-dambakan pergi ke tanah suci dan ingin berlama-lama di sana. Tapi kenapa? Ada apa dengan si Fulan ini? Kenapa ia ingin hari itu juga berangkat dan hari itu juga ia pulang? Namun karena ia ingin menepati amanahnya, akhirnya ia penuhi syarat-syaratnya. Kemudian singkat cerita, setelah sang ulama dan si Fulan ini pergi berumrah sampai di Mekah, ia selesai menjalankan semua ibadah umrah. Tawaf sudah, sa'i sudah, tahallul, segalanya semua sudah dilakukan. Kemudian melepaskan ihram, kemudian berganti baju pakaian seperti biasa. Setelah itu, mari kita pulang, kata si Fulan. Astaghfirullahaladzim, kata sang ulama. Kenapa? Ada apa di balik semua ini? Kenapa si Fulan ini ingin cepat-cepat sekali pulang? Di dalam perjalanannya jalan kaki menuju ke mobil, tiba-tiba si Fulan berkata lagi, sebentar ya ulama, saya ingin kembali lagi ke depan Ka'bah. Saya ingin sholat 2 rakaat, sebentar saja. Tentu saja sang ulama sedikit kesal ia, kaget ia,
kenapa dengan orang ini? Tadi ingin cepat-cepat sekali pulang, tetapi sekarang ia ingin balik lagi. Tapi kemudian ia menuruti keinginannya. Awal di depan Ka'bah, si fulan ini sholat. Rakaat pertama, ia berdiri, ia ruku, kemudian ia sujud, masih tampak biasa saja. Kemudian di rakaat kedua, ia berdiri, kemudian ruku lagi, dan sujud. Namun pada sujud yang kedua, terasa sangat lama sekali. Mungkin si fulan berpikir di dalam hatinya, mungkin ia ingin berdoa untuk terakhir kalinya sebelum pulang. Kemudian ia menunggu. 1 menit, 2 menit, hingga beberapa menit berlalu. Kenapa begitu lama sekali ia sujud? Tentu si ulama ini sudah mulai curiga. Beliau akhirnya mendatangi si fulan yang sedang sholat. Kemudian ia tepuk bahunya. Ternyata, Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Si fulan ini telah meninggal dunia di depan Ka'bah dalam keadaan sholat. Apa rahasia di balik si fulan ini? Apa rahasianya sehingga ia bisa husnul khatimah? Bahwa orang yang tidak mampu pergi berumroh ke tanah suci, tiba-tiba Allah kirimkan seorang ulama hanya melalui mimpi. Allah Maha Baik, Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Allah Maha mengetahui hajat-hajatnya. Setelah sesampainya di rumah, pengurusan jenazah selesai, kemudian si ulama ini tetap saja, beliau ini penasaran, apa amalan sehingga membuat si fulan ini begitu istimewa, sehingga Allah takdirkan untuknya husnul khatimah di depan Ka'bah. Kemudian ulama ini pun bertanya kepada istrinya, apa sih amalan-amalan apa yang ia lakukan selama hidup? Ternyata istrinya hanya menjawab apa? Tidak ada amalan yang spesial, hanya ada satu amalan rahasianya. Apakah itu? Jadi setiap sang istri memasak makanan, si fulan ini selalu memberikan makanan itu kepada ibu tua yang sudah tidak memiliki siapa-siapa di samping rumahnya. Bahkan si fulan tidak akan mau makan sebelum ibu tua ini makan. Masya Allah. Padahal dibandingkan dengan membangun masjid yang megah, yang hampir ratusan juta rupiah yang kita habiskan untuk itu, dibandingkan dengan memberikan makan kepada saudara kita, tetangga kita, itu justru sangat jauh perbandingannya. Bukankah mudah memberikan makanan untuk saudara kita? Sahabat QA TV sekalian, dari cerita yang sudah saya sampaikan tadi, kita dapat memetik pelajaran bahwasannya setiap amal yang kita lakukan, baik itu kecil maupun besar, kita tidak tahu amalan mana yang akan kita terima. Maka dari itu, mari kita perbanyak amalan-amalan soleh, karena belum tentu amalan yang menurut kita diterima, ternyata amalan yang remeh-temeh yang kita anggap sepele dan biasa-biasa saja, justru itu yang diterima dan membuat kita husnul khatimah. Semoga di bulan Ramadan tahun ini kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga amalan ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.